Hey, 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 hey. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rasya Asafi Adityo dari XMIPA 1. Dan ini teman-temanku, Hisham, Tio, dan Gali. Kami dari kelompok biologi ingin mempresentasikan daur karbon dan rantai makanan. Yeah! Nah, sebelum kita masuk ke penelitiannya, kita harus pahami dulu nih, apa sih rantai makanan dan daur karbon? Check it out. Berikut kajian singkat mengenai rantai makanan dan daur karbon. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Daur karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama, meskipun hingga kini belum diketahui. Nah, sekarang kita bakal jelasin hasil observasi kita. Ayo, sini Syam. Nah, pertama, rantai makanan. Rantai makanan ini dimulai dengan pohon jambu sebagai produsen yang membuat buah-buah jambu. Buah-buah jambu ini terus akan dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama. Nah, habis itu, tikus-tikus ini akan terus dimakan oleh kucing sebagai konsumen kedua, yaitu trofik tertinggi di rantai makanan ini. Nah, tingkat energi pada rantai makanan ini berkurang menjadi 10% dari energi sebelumnya. Jadi, misalkan jambu 100%, tikus menjadi 10%, dan pada saat di kucing hanya menjadi 1% dari energi awalnya. Oke, let's go. Dari observasi ini, kita dapat lihat bahwa karbon tanah atau soil carbon dihasilkan dari tumbuhan yang membusuk. Sedangkan pembakaran bahan fosil hasil dari pernafasan kita dan pembakaran sampah mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer. Saat di atmosfer, karbon dioksida tersebut akan diserap lagi oleh tumbuhan yang akan digunakan untuk fotosintesis. Dengan air dan karbon dioksida, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen, energi, dan glukosa. Oksigen tersebut digunakan oleh kita dan pikiran kita dalam respirasi sel. Dan saat kita memakan karbon dioksida, siklus tersebut keulang lagi. Yeah! Sekarang saatnya analisa data. Dalam observasi pada tanggal 22 November 2020 yang dilakukan di lingkungan sekitar perumahan, terdapat 3 tingkat trofik, yaitu sebagai berikut. The first, tingkat trofik. Trofik pertama ditempati oleh produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri, atau juga dapat disebut sebagai autotrof. Caranya ia membuat makanan yaitu dengan suatu proses yang dinamakan dengan fotosintesis. Fotosintesis menggunakan karbon dioksida dari udara, air, dan tanah, dan berbagai faktor-faktor lainnya untuk memproduksi glukosa yang merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Pada penelitian ini, tingkat trofik pertama diwakilkan oleh tanaman jambu sebagai produsen. The second trofik, trofik kedua, ditempati oleh konsumen pertama. Biasanya tuh konsumen pertama itu merupakan herbivora. Herbivora itu biasa memakan produsen atau trofik pertama. Hewan tersebut biasanya lebih banyak jumlahnya dibandingkan tingkat trofik ketiga, namun lebih sedikit jumlahnya dibandingkan tingkat trofik pertama. Pada penelitian ini, tingkat trofik kedua ini diwakilkan oleh tikus sebagai konsumen pertama. Trofik ketiga. Trofik ketiga ditempati oleh konsumen kedua, atau pada kebanyakan ekosistem merupakan juga konsumen tertinggi. Singkatan ini merupakan hewan karnivora. Hewan dari tingkat trofik ketiga ini berperan sebagai pemangsa yang memangsa konsumen pertama atau trofik kedua. Pada penelitian ini, tingkat trofik ketiga diduduki oleh kucing sebagai konsumen kedua.
Selanjutnya ada piramida trofik. Piramida trofik pada penelitian ini digambarkan dengan 10% efisiensi energi. Which means kalau tanaman jambu memiliki 100% dan tikus memakannya, maka tikus mendapat berapa persen? Ya, benar, 10%. Dan kalau kucing makan tikus, tikus tadinya mempunyai 10%, berarti kucing mendapatkan berapa persen? 10% dari 10% adalah 1%. Benar. Jadi 10 kali berkurangnya energi dari tingkat trofik terbawah ke atas. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada daur karbon. Daur karbon diawali dengan pengeluaran CO dari asap kendaraan ataupun asap pabrik. Asap tersebut berasal dari sisa pembakaran bensin pada kendaraan dan dari sisa pembakaran fosil pada pabrik. Pada saat asap tersebut meluncur ke udara, asap tersebut menempel di atmosfer bumi. Gas karbon yang kemudian tersebar luas di atmosfer nantinya akan diserap oleh tumbuhan untuk dijadikan bahan fotosintesis, tapi dalam bentuk CO2. Nah, CO2 itu apa? Profesor Rasha here. Jadi, CO2 terdiri dari 3 atom. Yang pertama, 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Yang kelak akan membentuk karbon dioksida. Ya, karbon dioksida dan beberapa faktor lainnya akan membantu proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan membuat glukosa. Nah, dan dia juga membuat apa? Yap, you guessed it, oksigen. Oksigen tersebut, by the miracle of God, Masya Allah, Alhamdulillah, itu merupakan hal yang sangat vital untuk respirasi makhluk hidup. Manusia dan hewan membutuhkannya untuk melakukan proses respirasi. Jadi, to make it short, secara singkat, oksigen masuk ke dalam manusia, terjadi difusi, dan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Kalau misalnya manusia ngeluarin karbon dioksida ke udara, nanti kira-kira diserap oleh siapa lagi? Yap, you guessed it, tumbuhan. Dan kemudian tumbuhan mengeluarkan oksigen, menjadi respirasi manusia, and that cycle keeps on repeating, which is the magic of daur karbon. Yeah! A little longer than a few minutes later. Dan karbon juga diproduksi oleh pembongkaran senyawa organik seperti tanaman yang udah mulai layu, itu dia membentuk karbon yang akan ke udara dalam bentuk karbon dioksida. Yeah. Nah, fungsi daur karbon ini sangat penting bagi kehidupan. Kan tadi ada fungsi sebagai respirasi dan juga sebagai apa? Yes, you guessed it. Penghasil glukosa karena apa? Karena tumbuhan memproduksi glukosa dari fotosintesis. Namun gas karbon yang dihasilkan dari asap kendaraan ini bukan merupakan karbon dioksida atau CO2, melainkan karbon monoksida atau CO. Carbon monoxide. Nah, senyawa CO ini cukup berbahaya bagi makhluk hidup dan khususnya manusia karena dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, dan muntah. Jadi, kalau misalnya ngelihat ada CO dari mobil, jangan dihisap ya guys, karena berbahaya bagi manusia. Yeah. Sekarang apa ya? Oh iya, kan udah selesai. Berarti sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.